Kalau saya pakai syarah ringkas bisa lebih cepat, tapi wallahu a'lam paham atau tidak? Jangan. Tapi kalau pakai syarah yang cukup panjang, jadi banyak contoh, mungkin kita tidak bisa menyelesaikan banyak. Pilih yang mana? Atau B? Yang B atau A? B. Baik. Jumhur memilih B ya. Baik. Jadi daurah 2. Bahas fikih apa? Lanjutan. Masya Allah. Insya Allah. Nah, baik, kita lanjutkan. Kita akan baca pedoman 323 tentang jual beli aroya. Tentang jual beli aroya. Aroya. Jual beli aroya itu kejadiannya ada orang menukarkan kurma kering. Kurma kering namanya apa jemaah? Tamr. Tamr, saya sebut tamr, paham ya? Tamr artinya apa? Kurma kering. Kalau kurma basah, rutop. Nah, ada orang menukarkan tamr. Tamr di tangan. Tamr di tangan. Namanya tamr pasti sudah di tangan. Karena kurma kalau kering rontok. Sehingga kalau sudah jadi tamr pasti dia sudah proses jemur, sehingga adanya di tangan. Ditukar dengan rutop. Tapi di dahan, di tangkai. Rutopnya masih ada di pohon. Praktek seperti ini namanya jual beli aroya. Baik. Jual beli aroya, Nabi SAW mengizinkan boleh jual beli aroya, namun tidak boleh melebihi 5 wasak. Sehingga untuk jual beli ini secara ukuran maksimal 5 wasak. 5 wasak itu berapa? 1 wasak 60 sok. 1 wasak sama dengan 60 sok. 5 wasak ini ukuran nisab zakat pertanian. Jadi kalau panen gabah, jagung, itu nisabnya 5 wasak. 1 wasak 60 sok kali 5. Jadi berapa? 5 wasak sama dengan 300 sok. 1 sok sama dengan ukuran zakat fitrah. Zakat fitrah itu 1 sok. Nah, disinilah terjadi khilaf. Anda kalau bayar zakat fitrah 2,5 kilo atau 3 kilo? Tergantung panitianya ya. Kalau di Masjid Aisyah berapa? 3 kilo. Intinya di masyarakat kita kan rentang ya, antara 2,5 sampai 3 kilo. Berarti kalau 300 sok, berarti 300 sok itu rentang antara 750 kilo sampai 900 kilo. Antara 7,5 kintal sampai 9 kuintal. Ada orang yang panen 8 kintal beras. Wajib dizakati atau tidak? Wajib dizakati atau tidak? Kalau antum menggunakan batas bawah untuk nisab, maka 8 kintal wajib dizakati. Tapi kalau antum menggunakan nisab zakat pertanian 9 kintal, belum kena zakat. Ada khilaf dalam masalah ini. Baik.
Terus pendapat yang benar bagaimana? Pendapat yang benar pilih yang lebih rendah. Tujuannya apa? Biar lebih melepas tanggung jawab. Saya yakin nggak ada hak orang lain yang masih ada di tempat saya bayarkan zakatnya. Kalau orang panen di bawah 7,5, 6 kintal atau 7 kintal, kita bisa pastikan nggak kena zakat. Kalau dia panen di atas 9, kita bisa pastikan kena zakat. Lah kalau di antara dua itu, kembali kepada antum pilih batas bawah atau atas. Kalau antum pilih batas bawah, berarti dia kena zakat. Dan ini yang lebih kita sarankan agar lebih memastikan melepas tanggung jawab. Tayyib. Berarti 5 wasak yang diizinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tukar menukar ini tadi ya, tamer, kurma kering dengan rutop yang masih ada di dahan, batasnya maksimal 7,5 kintal. Baik. Pertanyaannya, apakah ini boleh untuk beras? Hadisnya berbicara kurma. Hadis ini berkaitan dengan kurma. Pertanyaannya, apakah ini berlaku untuk beras? Apakah boleh untuk beras? Sehingga kalau ada orang yang menukar 2 kintal gabah dengan padi yang masih ada di sawah, belum dipanen, dan pakai khors tadi, pakai ditaksir, sehingga diprediksi insya Allah ini kalaupun ada selisih ya kecil, paling selisih 10-15 kilo. Apakah ini boleh? Kalau dalam aroya diizinkan Nabi SAW, makanya lafadznya Rasulullah memberikan keringanan untuk jual beli aroya. Rakhasa Rasulullah SAW, Nabi SAW memberikan rukhsah untuk jual beli aroya fi maduna khamsati awsuq, selama masih di bawah, di 5 wasak ke bawah. Tapi apakah itu boleh untuk beras? Sehingga praktek tadi, Anda punya 2 kintal gabah yang sudah dipanen, sudah dikeringkan, ditukar dengan gabah yang masih ada di sawah. Boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Karena ada kaidah dari Imam Syafi'i rahimahullah, ar-rukhsatu la yata'adda mahallaha. Rukhsah itu tidak boleh melebar. Rukhsah tidak boleh melebar. Sehingga kalau rukhsah ini hanya berlaku untuk kurma, maka tidak berlaku untuk bahan makanan yang lainnya. Paham ya? Ini kaidah jamaah. Rukhsah tidak boleh apa? Melebar. Baik. Saya kasih contoh penerapan kaidah ini. Nah, Allah membolehkan lelaki muslim menikahi siapa? Wanita ahli kitab. Dengan illah, dengan latar belakang karena wanita ahli kitab ini memiliki agama samawi. Karena agama samawi, Islam, Yahudi, Nasrani, dalam arti dulunya dibawa oleh Nabi, lalu Yahudi dan Nasrani mengalami penyimpangan. Sudah? Dan Allah tetap memberikan izin untuk wanita Nasrani ahli kitab boleh dinikahi muslim lelaki. Tapi tidak sebaliknya. Sembelihannya juga dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Kita boleh makan sembelihan ahli kitab. Baik. Termasuk juga sembelihan ya. Pertanyaannya, apa hukum menikahi wanita Syiah? Ini terlepas cinta dan tidak ya. Moh pak, wis kilo-kilo, mesti bekasnya wong liya, misalnya ya.
terlepas dari masalah itu. Ya. Kita bicara masalah hukum. Bolehkah seorang lelaki muslim menikahi wanita Syiah? Tidak boleh atau boleh? Kenapa boleh menikahi wanita ahli kitab? Wanita ahli kitab, dia penganut ajaran ahli kitab yang dulu dibawa oleh Nabi lalu disimpangkan sehingga menjadi agama yang baru, yang kafir. Syiah adalah turunan dari Islam yang dia disimpangkan sehingga menjadi agama Syiah. Kan sama-sama berasal dari agama Samawi. Tapi boleh atau tidak lelaki muslim menikahi wanita ahli kitab? Tidak boleh, karena rukhsah hanya berlaku untuk wanita ahli kitab, dan rukhsah kata Imam Syafi'i tidak melebar. Sehingga dari sini sembelian ahli kitab halal, sembelian Syiah haram. Kenapa haram? Rukhsahnya hanya untuk sembelian ahli kitab. Warukhsatu la yata'adda biha mahalluha. Rukhsah itu tidak boleh melebar. Mahfum jemaah? Rukhsahnya hanya berlaku untuk kurma, maka tidak boleh melebar untuk bahan makanan yang lain. Tayyib. Dong atau belum? Jelas? Mantok-mantok itu jelas atau enggak? Karena ada dua kemungkinan. Yang pertama jelas, yang kedua I'm listening. Ya. Saya cuma dengar aja, belum tentu paham ya. Tayyib. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah syarat yang kelima. Nah, tafadhal Ustaz. ألا يقع الأكل على محرم شرعا إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأسنان متفق عليه وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش متفق عليه وبذلك النهي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين الرحم في الرقيق. Satu lagi. إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه اشتراء الجوز والبيت للثمار أو استهلاك الفتنة وعلى أخطار الطريق. Nah. Selanjutnya kita akan membahas syarat yang kelima. Syarat yang kelima ini berkaitan dengan objek transaksi. Tolong lebih fokus lagi, barangkali lebih rumit ya. Di antara syarat sah jual beli, objek transaksi harus memiliki manfaat yang mubah. Objek akad harus memiliki manfaat yang apa jemaah? Mubah. Objek akad harus memiliki manfaat mubah. Sudah? Sehingga tidak boleh objek akad yang haram secara syar'i. Baik. Objek haram ada 3. 1. Haram zatnya. Haram zatnya. Contohnya banyak sekali ya, bangkai, darah, babi, anjing, khamr dan seterusnya. Semua objek seperti ini tidak boleh ditransaksikan karena haram zatnya. Apa jual beli najis? Apa hukum jual beli najis? Apa hukum jual beli najis? Kok enggak kompak jawabnya? Jelas haram. Boleh enggak makan najis, Pak? Tidak boleh. Sehingga jual beli najis haram karena tidak boleh mengkonsumsi benda najis. Taib. Ini masuk dalam kategori haram zatnya. Yang kedua, haram karena fungsinya. Zatnya halal. Mas, gitar itu suci atau najis?
Cuci tangan dulu. Tadi kan nyentuh gitar ya. Orjen tunggal itu suci atau najis? Suci. Sehingga ngelus-ngelus itu perlu cuci tangan? Kecuali kalau banyak debu ya, cuci tangan. Nah, dia secara datnya halal atau haram? Halal atau haram? Datnya boleh dimakan? Maksudnya boleh dimanfaatkan untuk yang lain ya. Tapi secara fungsi haram. Sebutkan manfaat halal gitar. Pendung tikus. Buat apa, Pak? Buat lelang, buat bakar ayam. Baik. Benda yang dia tidak punya manfaat kecuali yang haram masuk dalam kategori objek haram. Sebutkan manfaat mubah patung. Apa manfaat mubah patung? Buat hiasan rumah, Pak. Ayo monggo. Nanti rumahmu tidak dimasuki malaikat. Nabi SAW perintahkan patung diapain? Dihancurkan. Sebagaimana pesan yang beliau sampaikan kepada Ali. Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan kepada Abul Hayyaj, ala ab'atsuka ala ma ba'athani Allahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau enggak saya suruh kamu untuk melakukan tugas sebagaimana tugas yang pernah Nabi perintahkan kepadaku. Alla tada' timthalan illa tamastahu. Kalau kamu menjumpai ada gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi, hancurkan. Ya, berarti perintahnya harusnya diapakan? Dibeli untuk dirusak. Ya jangan dibeli kalau kayak gitu ya. Nah, baik. Ini haram fungsinya. Ada benda yang fungsinya halal tapi digunakan untuk yang haram. Contoh yang diberikan oleh penulis adalah barang yang dipakai untuk kejahatan. Misalnya membeli kelapa dan telur untuk judi, Masya Allah. Atau membeli senjata dipakai untuk menumpahkan darah kaum muslimin, atau dipakai untuk membantu penyamun, seperti ini tidak diperbolehkan. Nah, karena ini berarti dia digunakan untuk hal yang haram. Baik, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Ada ibu-ibu yang tanya, Pak Ustadz, saya jualan pakaian wanita tapi tidak menutup aurat, lengan kelihatan, lalu cuman sampai dengkul ya, itu boleh ataukah tidak? Hukumnya sama sebagaimana orang menjual senjata. Dalam hadis dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nah Rasulullah SAW an bai'is silah waqtal fitnah. Nabi SAW melarang jual beli senjata di masa ketika ada konflik, karena bisa dijadikan sebagai alat untuk apa jemaah? Bunuh muslim. Sehingga ketika benda yang mubah tapi dia punya 2 fungsi dan mau digunakan untuk maksiat, haram bagi penjualnya untuk menjual barang itu. Karena itu jualan daster seperti tadi, apakah boleh? Tergantung konsumen. Sehingga kalau konsumen Anda tidak akan menggunakan pakaian itu untuk kegiatan yang haram, silahkan. Ya, yang beli misalnya kalau akhwat yang sudah pakaian syar'i, pakai cadar, terus beli pakaian kayak gitu, Anda mungkin dipakai ke pasar. Insya Allah silahkan. Tapi kalau yang beli kok orangnya kayak gini, nggak pernah pakai jilbab, dia suka pakaian yang menampakkan aurat, tidak boleh dijual ke dia. Mafhum insyaallah. Nah, sama halnya kasusnya speaker. Terus apa lagi, Pak? Kemudian headphone ya. Kemudian mikrofon. Jualan mikrofon mau dipakai apa, Pak? Saya seneng karaoke, Mas. Tak ganti saja, Pak ya. Seneng ngaji, nanti biar tak kasihkan ke Bapak ya. Nah. Yang ketiga, objek haram. Sebenarnya ini tidak masuk kategori objek ya, tapi masuk dalam kategori proses. Namun Syekh Sa'di menyebutkannya dalam syarat objek, yaitu karena
bisa menimbulkan keretakan hubungan. Bisa menimbulkan keretakan hubungan antar manusia, antar muslim. Contoh yang beliau sebutkan adalah at-tafriq baina dzirrahim fi raqiq. Memisahkan budak. Ada bapak dan anak, ibu dan anak, dua-duanya budak. Mbokne budak, anaknya budak. Si A mau beli budak ini, tak tuku salah satu ya, anaknya saja, mbokne enggak saya beli. Enggak boleh. Karena ini jadinya memisahkan antara dzirrahim yang masih punya hubungan kekerabatan. Contoh, bapak dengan anaknya, dibeli bapaknya, anaknya enggak dibeli. Enggak boleh. Baik. Kalau binatang boleh enggak? Kalau binatang boleh enggak? Peda dituku, mbokne lah dituku. Hah? Boleh atau tidak? Jawabannya, sapi beda karo menungso. Nah, gitu. Wah Pak, tapi kalau beli pedenya bengok-bengok nanti Pak, ya kehilangan mbokne kan. Ya, itu dalam tahap awal. Namun untuk binatang seperti ini bukan syarat. Baik. Kita kan sering melakukan itu, Pak. Pitik ge netes disape. Kan mesakne itu. Ada kayak gitu, Pak? Tolong jamaah yang punya ayam angkat tangan. Boleh nggak kayak gini? Hah? Boleh. Sehingga mbokne cepat menjalani masa idah. Nanti kan langsung produktif lagi kan gitu. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang ada objek yang dia melekat dengan objek yang lain. Itu boleh nggak ditransaksikan? Objek yang dia melekat dengan objek yang lain. Nah, saya sebut dengan objek turunan. Objek turunan. Ada objek turunan yang dia melekat dengan objek pokok, di mana objek turunan ini tidak akan berfungsi kalau yang pokok tidak ada. Contohnya apa Pak? Aneh kayak gini. Sertifikat tanah. Oke. Bapak Ibu punya banyak administrasi negara. KTP, SIM, akta, dan seterusnya. Pertanyaannya, objek seperti ini boleh nggak dijual secara khusus? Jual apa Pak? Sertifikat tanah. Tanahnya di mana? Wallahu a'lam. Boleh atau tidak? Saya menjual SIM saya, boleh enggak? Enggak boleh. Kan biasanya polisi enggak ngecek wajah ya. Mana SIM-nya? Tunjukkan. Orang diiling ini itu wajahnya kayak biaya kan. Karena apalagi pakai masker. Sehingga pakai SIM orang lain kadang enggak ketahuan. Ya. Kecuali kalau Intel ya, kalau Intel ngerti misalnya. Apa mana tonggone. Tanya. Kalau seperti ini boleh atau tidak diperjualbelikan? Ya? Tidak boleh. Kenapa? Karena kenapa tidak boleh? Nah, itu masalah undang-undang di negara. Ini kaitannya dengan undang-undang di negara. Objek turunan ini sifatnya adalah administrasi pengaman. Administrasi pengaman. Sehingga kenapa ada KTP, ada SIM, ada STNK, dia adalah objek yang melekat pada manusia sebagai administrasi pengamanan untuk orang ini. Di zaman sekarang ini jadi kebutuhan pokok. Orang tidak akan bisa keluar negeri, tidak bisa melakukan banyak aktivitas keluar kalau dia tidak punya seperti ini. Baik, karena itu mengingat dia bentuknya adalah administrasi pengaman, maka dia statusnya sebagai kafil bagi person. Sebagai kafil. Ini adalah penjamin. Si A ini identitasnya jelas. Dia ada KTP, dia bisa nyetir, ini bukti SIM-nya,
Dia sudah menikah, ini buku nikahnya. Itulah identitas yang kita punya. Dia punya keluarga, ini kakaknya, dan seterusnya. Baik. Berfungsi sesuai dengan identitas si A. Dialihkan ke yang lain, berarti kafalah itu berpindah. Dan kafalah berpindah, seharusnya ada aturan yang mengayominya. Kok bisa Pak kafalah ini berpindah? Kakaknya si A kok jadi kakaknya kamu, punya siapa ini? Oh, bukan punya kamu, ini punya si A. Tapi nggak apa-apa Pak, yang penting pokoknya nanti saya bisa ngurus paspor. Nggak boleh Mas kayak gini. Secara aturan ini tidak diperbolehkan. Paham? Baik. Makanya objek seperti ini tidak boleh diperjualbelikan, mengingat manfaatnya hanya berfungsi terkait person tertentu. Ya meskipun itu umum ya, tapi ini pelanggaran hukum di negara kita. Dan kurang lebih juga sama untuk surat menyurat yang melekat pada kendaraan, mobil atau motor, STNK, BPKB. Apa hukum jual beli STNK, BPKB? Ini melekat pada sebagai identitas dari kendaraan bermotor. Maka STNK dan BPKB ini hanya khusus untuk kendaraan bermotor yang bersangkutan. Kalau orang sudah mati, KTP-nya diapain, Mbak? KTP-nya diapain? Boleh nggak dikasihkan WNA? Si A ini sudah mati kecelakaan, usianya sama dengan kamu, ini WNA. Sudah, kamu nyelundup aja jadi si A. Boleh atau tidak? Pelanggaran undang-undang, tidak boleh. Maka demikian pula kalau ada kendaraan yang dia sudah dikanibal, sehingga kendaraan itu sudah tidak ada, tapi STNK BPKB masih ada, ini tidak boleh dialihkan ke kendaraan yang lain, karena dia bagian dari pelanggaran terhadap undang-undang. Masuk dalam kategori yang mana jemaah? Haram karena bisa menimbulkan keretakan hubungan di antara muslim, dalam arti memicu potensi terjadinya tindak kriminal. Wallahu a'lam. Sampai di sini paham insyaallah? Baik, saya mau tanya sekarang. Apa hukum menjual benda yang tidak boleh dimakan? Boleh tidak? Boleh. Baik. Contohnya? Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti sudah paham ya. Nah. Berarti yang jadi acuan apa? Manfaat, bukan halal haram dimakan. Jadi halal haramnya pada manfaat, bukan halal haram dimakan. Makanya pertanyaan yang benar, apa hukum jual beli benda yang tidak boleh dimanfaatkan? Bukan tidak boleh dimakan. Ada banyak yang tidak boleh dimakan ya. Pulpen, ya, HP, bensin, dan seterusnya. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke berikutnya. Nah. Nah, tidak boleh melakukan talakil jalab. Talaki artinya menjemput sebelum masuk ke daerah tertentu. Namanya talaki. Al-jalab artinya tengkulak. Di masa silam, informasi itu tidak se-update seperti sekarang. Sehingga dulu kalau orang kulaan dari daerah A dibawa ke Semarang, harga di Semarang sudah naik, tapi di daerah A belum naik. Dulu lambat proses perpindahan informasi itu. Sekarang kan cepat ya. Sehingga kadang ada orang, ayo kulaan sayur ning mana? Di mana? Ke Wonosobo. Berangkat ke sana. Lho regane kok padha karo Semarang. Kami sudah update, Pak. Sehingga pedagang kampung pun sudah tahu harganya sama dengan yang ada di kota. Pasar di Kopeng itu kan ada pasar sayur ya. Regane padha karo ning Jogja.
Ibu-ibu ngejar selisih kok mau 1000. Nah, itu tekan kopeng gitu ya. Karena sekarang sudah update. Itulah makna sabda Nabi SAW. Bagian dari tanda kiamat adalah wa tataqarabul aswaq. Pasar itu semakin berdekatan. Dan salah satu maknanya, kata sebagian ulama, adalah update harganya seragam. Kalau dulu Madinah dengan Mekah bisa selisih jauh. Irak dengan Madinah, Syam dengan Mekah bisa selisih jauh. Karena menempuh perjalanan yang lama sehingga proses permindahan informasi itu telat. Baik. Tengkulak datang ke Madinah. Dia kulaan barang murah. Sebelum dia masuk pasar, nggak ngerti dia harga berapa di pasar. Rasulullah SAW melarang jangan jemput bola tengkulak seperti ini. Sudah? Apa ilahnya? Talaqi al-jalab. Jemput tengkulak. Ilahnya ada 2. Pertama, menipu tengkulak. Karena dia belum tahu harga, akhirnya dia diborong. Wes ini barangmu tak beli semuanya. Kamu kulaknya berapa? Per kilo 10.000. Sudah tak hargai 15.000. Wah, untung ya. Senang dia untung 50%, dilepas. Ternyata di pasar harganya 30.000. Tengkulaknya setelah dibeli, dia datang ke pasar. Duh, harganya 30.000 ya. Berarti tadi kemurahan. Maka di situ ada bentuk menipu. Orang yang ditipu dikasih izin oleh Nabi SAW. Barang siapa yang menyabot lalu membeli sesuatu darinya, maka setibanya di pasar, si pemilik barang berhak punya hak khiyar. Sehingga di sini tengkulak boleh membatalkan. Hak khiyar itu artinya apa, Pak? Boleh membatalkan. Mas, saya tak jadi jual, Mas ya. Saya nggak jadi jual, tak kembalikan duitnya. Mana barang saya? Karena kamu menipu, tidak jujur, ternyata harganya di sini 30.000, padahal kamu tadi beli dari saya cuma 15.000, kemurahan. Baik. Ini yang disebut dengan hak untuk membatalkan, ini disebut dengan hak khiyar ghaban. Hak khiyar ghaban. Hak khiyar karena pembodohan. Taib. Ilah yang kedua adalah ini ganggu harga pasar. Harga pasar. Karena itu dalam riwayat yang lain Nabi SAW melarang talakil jalab dan beliau mengatakan da'illaha yarzukun nasa ba'dahum ba'da. Biarkan Allah mendatangkan rizki bagi orang yang ada di pasar dengan kedatangan orang lain. Biarkan Allah berikan rizki orang di pasar dengan kedatangan orang lain. Ketika tengkulak ini datang, otomatis dia akan jual barangnya dengan harga yang lebih murah. Sehingga yang di situ pasarnya 30.000, karena kedatangan tengkulak, jadinya dia jual lebih murah, mungkin 25.000, akhirnya bisa menurunkan harga yang ada di pasar. Sehingga proses ini kata Nabi SAW, jangan diganggu. Biarkan apa adanya. Sudah? Kalau tengkulak tadi dicegat sebelum masuk pasar, maka nanti kalau dijual sama dengan harga yang lain, tetap mahal 30.000. Karena yang borong tahu harga di pasar. Mafhum insyaallah? Nah, walhamdulillah. Dan Nabi SAW juga mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan bagian dari golonganku. Sekarang kita akan lanjutkan contoh jual beli riba. التحايل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة ب100 إلى أجل
ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس أو التحيل على قرض الدين أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترك الانتفاع بشيء من ماله أو إعطائه عن ذلك عوضا وكل قرض جر نفعا فهو ربا. ومن التحيل بيع حلي بيع حل فضة معه غيره فضة أو حل عجوة ودرهم بدرهم. Nah, barakallahu fiik. Baik, kita akan membaca tentang riba. Penulis menjelaskan riba. Wa mithlu riba as-sarih, di antara bentuk riba yang jelas, riba sarih. Pertama adalah melakukan hilah akal-akalan. At-tahayyul atau hilah, artinya apa tadi? Akal-akalan. Nah. Di antara bentuk riba adalah melakukan hilah dengan jual beli inah. Sekarang kita definisikan jual beli inah. Jual beli inah. Jual beli inah ini akal-akalan karena hakikatnya riba, tapi dikemas seperti jual beli, sehingga tidak mengubah status haramnya. Baik, bentuk jual beli inah bagaimana Pak? Bentuknya seperti ini ya. Si A datang ke saya, mau utang. Mas, saya mau utang 5 juta, saya butuh duit 5 juta. Berapa lama? 1 tahun. Wah, 5 juta di tempat kamu 1 tahun. Nanti nilainya jadi turun. Padahal kan saya tidak boleh mengambil riba. Saya minta lebih, pengembaliannya saya tidak boleh. Tidak mau saya badi ora, tapi jelas malah rugi. Nilai uangnya tuh turun. Tapi gini saja Mas, saya punya cara yang halal. Allah kan menghalalkan jual beli. Nah, gini ya. Ini saya punya HP. Harganya saya jual ke kamu 6 juta. Saya jual ke kamu 6 juta. Ditompo ya. Sudah, tolong dibayar setahun. Dibayar berapa? Kredit selama setahun. Sudah, sekarang jual lagi ke saya. Nah, berapa? 5 juta tunai. Nah, dia jual lagi ke saya. Baik, saya terima ya. Ini saya beli lagi. Saya beli di harga 5 juta tunai. Nih, tak bayar tunai. Ini HP tak bayar 5 juta. Sudah? Sekarang silahkan pulang. Baik. Berapa akad yang terjadi? Berapa akad yang terjadi? 3 atau 4? Berapa akad yang terjadi? 3. 1. Utang. 2. Jual. 3. Beli. Masya Allah. Berapa akad yang terjadi? 2 kali akad. Akad yang pertama, jual beli HP secara kredit. Sudah? Saya menjual HP kepada si A seharga berapa? 6 juta kredit. HP tak serahkan. Tapi si A bayar ke saya 6 juta kredit 6 tahun, selama 1 tahun. Paham sampai di sini? Akad yang kedua, si A menjual HP ke saya secara tunai dengan harga lebih murah. Baik, saya beli 5 juta tunai. Baik, kita berpisah. Saya bawa HP dan punya piutang senilai 6 juta yang akan dibayar oleh si A selama 1 tahun. Dan si A pulang bawa uang 5 juta, tapi dia utang ke saya selama 1 tahun senilai 6 juta. Paham di sini? Paham ya? Praktek ini namanya jual beli inah. Dan jual beli inah ini kamuflase riba. Karena hakikatnya saya ngutangi 5 juta, tapi balik 6 juta selama setahun.
Jelas atau belas? Iki wis alon-alon lho ya. Jelas ya? Alhamdulillah. Baik. Dan ini hukumnya haram menurut pendapat jumhur ulama. Tapi boleh menurut Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'iyah, jual beli inah hukumnya boleh. Dan itu pendapat Zaid bin Arqam. Dan alasan Syafi'iyah Zaid bin Arqam. Tapi alasan jumhur, Nabi SAW melarang inah dalam hadis riwayat Muslim. Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan hatta tarji'u ila dinikum. Kalau kalian sudah melakukan praktek jual beli ina, kalian mengikuti ekor-ekor sapi, senang dengan harta sehingga takut jihad, Allah akan berikan kehinaan untuk kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Yang ini zahirnya mencela jual beli ina. Dan juga riwayat dari Aisyah. Jual beli ina prakteknya Zaid bin Arqam dilaporkan kepada Aisyah. Lalu Aisyah mengatakan, sampaikan kepada Zaid kalau dia tidak bertobat, illam yatub faqad abtala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia belum bertobat, maka berarti dia telah membatalkan pahala jihadnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga praktek Zaid ini dilarang oleh siapa? Dilarang oleh siapa? Aisyah. Dan terjadi khilaf di antara para sahabat, maka kita memilih pendapat yang lebih dekat kepada dalil. Mafhum insyaallah? Nah, dan ini menjadi bukti bahwasanya pendapat jumhur lebih kuat. Dan Syafi'iyah punya alasan. Alasan Syafi'iyah, ada khilaf antara Aisyah dengan Zaid bin Arqam. Dan Zaid bin Arqam disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam a'lamuhum bil halal wal haram. Orang yang paling tahu masalah halal haram. Jadi Zaid bin Arqam lebih unggul dalam hal ini. Ini pendapat Syafi'iyah. Wa ala kullin fi khilaf. Baik. Dan kalau kita belajar fikih muamalah Syafi'iyah, nanti banyak praktek kita yang boleh dan praktek kita yang dilarang. Cuman kajian fikih muamalah Syafi'iyah kurang begitu dibuka oleh masyarakat sehingga jarang orang yang tahu. Jual beli dengan menggunakan marketplace dalam mazhab Syafi'iyah haram karena tidak ada ijab qabul. Dan bagian dari syarat jual beli dalam Syafi'iyah harus ada ijab qabul. Kita beralih. Bentuk hila yang lain adalah menjual perhiasan perak bercampur dengan bahan yang lain dengan perak murni, atau disebut dengan mud ajwah wa dirham. Baik, kasusnya seperti ini. Tolong diperhatikan kasusnya ini ya. Kalung ada permatanya. Emasnya 10 gram plus permata jadi 15. Kalung emas plus permata, yang ini 10, yang ini 5, totalnya 15. Boleh enggak ini ditukar dengan emas 15 gram? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Baik. Praktek ini pernah terjadi di zaman sahabat. Fudalah bin Ubaid pernah melakukannya. Beliau membeli kalung emas lalu ditukar dengan dinar. Ternyata ada selisih. Kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diarahkan, la tabi'hu hatta tufassal. Jangan kau jual sampai dipisahkan. Sehingga ketika nimbang ini harus dipisahkan. Antara permata dengan emasnya dipisahkan. Agar diketahui beratnya masing-masing. Tapi kalau sudah diketahui beratnya Pak, tidak usah dipisahkan. Yang penting Anda tahu beratnya. Paham? Baik.
Sehingga kalau di situ berisi emas 10 gram, maka tukarnya harus emas 10 gram. Permatanya ditransaksikan terpisah. Mahfum insyaallah. Baik, ini bicara kalau emas ditukar dengan emas. Tapi kalau pakai uang bebas. Kalau uang gimana Pak? Terserah. Seperti ini nggak ada ukuran. Yang penting tunai. Karena emas dengan uang kan dia beda jenis, tapi satu kelompok. Sehingga yang penting tunai meskipun beda kuantitas. Dong belum? Jelas ya? Nah, yang perlu diwaspadai itu tukar menukar perhiasan. Ini cincin ada permatanya, dibeli 10 tahun yang lalu, mau ditukar dengan yang baru, dengan cincin yang nggak ada permatanya. Nah, itu sensitif di timbangan. Tolong hati-hati Pak. Nah, gunakan acuan ini. Permatanya pisahkan dengan emasnya. Kita lanjutkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang menjual kurma kering dengan kurma yang masih basah. Beliau mengatakan, apakah kurma basah itu akan, ini belum tadi ya? Belum. Yang nomor 2, hilaf praktek riba dalam bentuk pinjaman, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat mengambil keuntungan. Baik. Di halaman 147 titik nomor 3. Khilaf praktek riba dalam bentuk pinjaman. Titik nomor 3. Sudah? Ini orang ngasih utang, tapi dengan syarat barang jaminannya dimanfaatkan. Apa hukumnya? Riba. Karena masuk dalam kategori mendapatkan manfaat dari transaksi utang. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan ke pedoman 326. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Beliau melarang jual beli kurma kering dengan kurma basah. Dan beliau tanya kepada sahabat, kalau yang basah ini dikeringkan apakah susut? Sahabat menjawab, iya. Maka demikian pula, kalau begitu hukumnya tidak boleh, mengingat kuantitasnya jadi tidak sama. Gabah dengan beras. Gabah ini kalau dijemur gimana? Ya beratnya susut. Ya kalau begitu tidak boleh, karena jadinya nanti ada perbedaan kuantitas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang menjual setumpuk kurma tanpa diketahui takarannya dengan satu tumpuk kurma yang jelas takarannya. Tadi sudah kita bahas ya. Yang ini 1 kintal. Yang ini berapa Pak? Belum tahu, belum ditimbang. Ya sudah Pak. Untung rugi badi-badian ya. Kita langsung transaksikan aja ya. Tidak bisa. Hukumnya dilarang. Harus ditakar dulu agar bisa dipastikan sama kuantitasnya. Selanjutnya. لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء رواه مسلم وإن كان على غيره لا يصح لأنه ضرر. Nah, baik. Sedikit serius ini ya. Tolong fokus lagi. Minum dulu Pak. Kita akan membahas praktek jual beli dengan pembayaran tidak tunai, jual beli kredit. Fa in kana 'ala man wa amma bai'u ma fi dhimmah. Menjual barang yang masih adalah dalam tanggungan.
fa in kana ala man alaihi jaza wa dzalika bi syarti qabdi iwadihi qabla at-tafarruq. Jika itu dilakukan kepada orang yang punya kewajiban untuk menyerahkannya, hukumnya boleh, dengan syarat pembayarannya harus ditunaikan, harus dibayar secara tunai sebelum berpisah. Baik, beliau ingin membahas tentang hukum jual beli salam. Hukum apa? Jual beli salam. Apa hukum jual beli salam? Boleh apabila dilakukan dengan penjualnya secara langsung. Apabila dilakukan dengan penjualnya secara langsung. Fa in kana ala man alaihi. Jika itu dilakukan dengan penjualnya langsung, boleh. Dengan syarat pembayarannya diserahkan secara tunai. Karena syarat salam harus tunai. Baik. Contoh. Si A sering nyari barang di pelabuhan. Lalu kita pesan, A, tolong carikan apa di pelabuhan? Pakaian ya. Pakaian bekas ya, dari luar negeri. Saya butuh 100 piece jaket Singapura ya. Pokoknya luar negeri. Dengan ukuran seperti ini, kurang lebih seperti ini. Baik, deal harga berapa? Harganya 5 juta. Harus tunai 5 juta, bayar di depan. Sudah? Transaksi ini boleh. Syaratnya apa? Pembayarannya harus tunai. Tapi kalau pembayarannya tidak tunai, hukumnya dilarang. Kenapa nggak boleh? Karena jadinya jual beli gharar. Ghararnya di mana? Barangnya belum ada, uangnya belum ada. Dan itu masuk dalam kategori bai'ul kali' bil kali'. Jual beli kali' bil kali'. Sudah? Paham sampai di sini? Baik. Wa in kana ala ghairihi la yasihhu. Tapi kalau pembayarannya, transaksinya dilakukan dengan selain penjual, hukumnya tidak boleh. Kalau transaksinya dilakukan dengan selain penjual, hukumnya tidak diperbolehkan. Maksudnya bagaimana? Anda bertransaksi dengan A, tapi pembayarannya kepada B, hukumnya tidak diperbolehkan. Karena jadinya tidak tunai tadi, dan terjadilah gharar. Belum tentu si A nanti akan mendapatkan uang dari B. Karena sekali lagi catatan ya, jual beli salam, uang tunai, objek tertunda. Nah, pembayaran uang tunai ini harus diserahkan kepada penjual. Tunai diterima oleh penjual. Nabi SAW pernah bersabda, dan ini beliau sampaikan kepada Ibnu Umar. Hadis yang ada di halaman 148. Ini pesan Nabi SAW kepada sahabat siapa? Ibnu Umar. La ba'sa an ta'khudhaha bisi'ri yaumiha ma lam tatafarraqa ma lam taftariqa wa bainakuma syai'. Tidak masalah kamu mengambil sesuai dengan harga pada saat itu, selama ketika kamu berpisah sudah tidak ada lagi yang tersisa. Selama ketika kamu berpisah sudah tidak ada lagi yang tersisa. Jadi kalau harga 5 juta berarti wajib menyerahkan berapa? 5 juta. Tidak boleh ada yang tertunda. Pak, ini saya bayar 3 juta dulu ya. Yang 2 juta setelah barangnya datang. Ini hukumnya dilarang. Jual beli apa ini? Kali bil kali. Yang itu ilahnya adalah gharar. Paham? Baik. Sekarang pertanyaan. Boleh enggak dalam akad salam bayar DP dulu? Pesan 100 jaket. Harganya berapa? 5 juta. Ya sudah tak DP dulu ya.
3 juta. Nanti kalau jaketnya datang tak lunasi. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Barusan dijelaskan. Hah? Tidak boleh. Hah? Salam. Tadi saya katakan apa? Salam. Bolehkah jual beli salam bayar DP dulu? Tidak boleh. Karena berarti pembayarannya tidak tunai. Sementara yang diminta dalam hadis ini, boleh kamu ambil harganya, barangnya menyusul fi dhimmah, tapi syaratnya apa? Ketika berpisah sudah tidak ada lagi yang tersisa. Paham? Bayarnya berapa? 5 juta. Ketika berpisah 5 juta. Jangan DP dulu kok, baru DP nanti 2 jutanya dilunasi setelah barang datang. Itu jual beli kalik bil kalik. Paham ya? Sehingga di sini uangnya wajib tunai, tidak boleh ada yang tertunda. Baik, kayaknya bingung ini. Itu bukan istisna. Baik. Apakah ini bukan istisna? Nah, tadi sama dengan pernyataan salah satu ikhwan kita ya. Istisna itu syaratnya harus diproduksi. Sehingga apa beda antara salam dengan istisna? Apa beda antara salam dengan istisna? Kalau ini tidak produksi, jadi kulaan, Pak. Kalau ini harus ada unit produksi. Sehingga kalau posisi penjual dia tidak memproduksi tapi kulaan, akadnya salam. Dan pembayarannya wajib tunai. Tapi kalau penjualnya produsen, akadnya istisna dan pembayarannya boleh tidak tunai. Tapi kita tidak menyinggung akad istisna dalam kasus ini. Jelas? Apa syarat istisna? Apa syarat istisna? Penjual harus punya unit produksi. Sehingga kalau dia tidak memproduksi, tidak bisa akad istisna. Mahfum? Jelas atau belas? Nah. Contoh istisna, tolong buatkan jaket, tolong buatkan baju. Anda datang ke penjahit, Mas, saya butuh seragam, 100 seragam untuk karyawan saya. Harganya berapa? Penjahit ngitung. Ya. Yang L, ukuran L berapa orang, Pak? Ukuran XL berapa orang? 5XL berapa orang, kan gitu ya? Dihitung. Oh, total butuh kain sekian, baik Pak. Ini borongan ya Pak, harganya 10 juta. Jadi 100 baju. Bapak bayar DP dulu 5 juta, sisanya nanti kalau baju sudah jadi. Nah, itu proses istisna. Karena penjahit memproduksi. Tapi kalau tadi, saya nanti mau ke pelabuhan ya, cari apa namanya kain-kain bekas itu, baju-baju bekas. Awol-awol ya. Ini bahasa Jawa Timur oyean. Ya. Arab boleh awol-awol. Ya. Nah, tolong nanti saya butuh jaket. 100 jaket, ya standar ukurannya kayak gini. Siap, biasanya banyak yang kayak gitu. Bayar dulu di depan. Orang ini produksi nggak? Dia boleh di awal-awal, nggak pakai produksi. Sehingga ini akadnya pakai apa? Salam, bukan pakai istisna. Jelas insyaallah? Walhamdulillah. Baik. Intal waktu. Nah, ini sesi untuk pagi ya. Sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjutkan sesi yang kedua atau sesi ketiga setelah istirahat siang. Baik, insya Allah di sesi yang ketiga nanti kita akan bahas seputar masalah hak khiyar, kemudian jual beli pohon, buah dan seluruh turunannya akan dibahas di sesi yang ketiga. Mohon untuk tidak meninggalkan majelis sebelum selesai. Semoga apa yang kita bahas
bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.